Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Ulnikma, NIM 148, Rombel Akuntansi D 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan dari soal UTS Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, yang pertama nomor 1, perhitungannya dari sini. Jurnalnya itu saham biasa PT Farina 60 juta. Lalu saldo laba PT Farina debit 90 juta dan investasi saham PT Farina 150 juta. 150 juta itu dari 60 juta ditambah 90 juta. Lanjut ke yang B. Ini untuk kertas kerja penyusunan posisi keuangan konsolidasi. Ada akun PT Simon Farina, eliminasi debit kredit, laporan posisi keuangan konsolidasi debit kredit. Akun debitnya ada kas, piutang usaha, persediaan bangunan, investasi saham PT Farina, dan ini ada total debitnya. PT Simon dimasukkan semua jumlah nominalnya, lalu ini jumlah dari akun debit PT Simon, dan ini untuk PT Farinanya, ini jumlahnya. Lanjut ke akun kredit. Akun kreditnya ada utang usaha, wesel bayar, saham biasa PT Simon, dan saldo laba PT Simon. Ini dimasukkan. Lalu yang PT Farina ada utang usaha dan wesel bayar. Dan lanjut ke modal saham PT Farina ada 60 juta. Lalu saldo PT Farina 90 juta. Ini jumlah dari total kredit PT Simon dan PT Farina, balance ya. Lanjut ke kolom eliminasi. Kolom eliminasi ini 150 juta dari investasi saham PT Farina. Yang ini, dari sini jurnal ini. Masuk ke sini 150 juta. Jadi laporan posisi keuangannya berarti investasi saham PT Farina habis 83 juta dari 65 juta ditambah 18 juta. Ini 124 juta dari 87 juta ditambah 37 juta dan selanjutnya. Lanjut ke yang utang usaha. Yang utang usaha juga sama, dan yang saham PT Simon ada di sini 100 juta dan 290 juta. Tidak ditambahkan karena di sini PT Farina tidak ada. Dan sedangkan milik PT Farina dieliminasi 100% karena dibeli oleh PT Simon sebesar saham biasa 60 juta dan saldonya itu saldo laba ada 90 juta. Jadi habis ini 150 juta debitnya dan kreditnya tadi 150 juta juga balance. Jumlahnya ada laporan posisi keuangan debit 747 juta dan sama kreditnya balance. Lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 jurnal yang dicatat oleh PT Wamena untuk investasi PT Charter tahun 2000X3 dengan metode ekuitas. Yang pertama ada investasi pada saham PT Charter di debit dan kasnya kredit 133.500. Ini pencatat pembelian saham PT Charter. Lalu yang kedua ada debitnya kas, yang kreditnya investasi pada saham PT Charter sebesar 9 juta. 9 juta ini dari 12 juta dividennya dikali 0,75%, 0,75 dari 75% kepemilikan sahamnya, ketemu 9 juta. Lanjut ke investasi pada saham PT Charter. Debit dan kreditnya pendapatan dari investasi sebesar 22.500. Ini mencatat pendapatan metode ekuitasnya 30 juta dikali 0,75 ketemu 22.500. Lanjut pendapatan dari investasi, debit dan kreditnya investasi pada saham PT Charter sebesar 3 juta. Ini dari amortisasi diferensial terkait dengan peralatan.
cara mencarinya, harga beli dikurangi nilai buku dibagi umur ekonomis. Harga belinya 133.500.000. Harga beli peralatan seharga dengan sama harganya dengan pembelian saham. Dikurangi 60 juta ditambah 90 juta dikali 75% dibagi 7 tahun. Ketemu 3 juta. Lanjut yang B, nomor 2B. Jurnalnya ada modal saham biasa PT Charter 45 juta, saldo laba PT Charter 67.500.000, diferensial ada 21 juta, dan investasi saham PT Charternya 133.500.000. 45 juta dari 75% dikali saham biasanya yaitu 60 juta, dan 67 jutanya saldo laba berasal dari 90 juta dikali 75%. Sedangkan 21 juta berasal dari saham biasa ditambah dengan saldo laba, ketemu 150 juta. Ini nilai bukunya 100%. Untuk nilai buku 75% dikali 150 juta, ketemu 112.500.000. Nah, selanjutnya ada harga beli saham. Harga beli sahamnya itu 133.500.000 dikurangi nilai bukunya yang 75% tadi ini yaitu 112.500.000, ketemu 21 juta. Nah, 21 juta itu dimasukkan ke sini. Sekian. Nah, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.